Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya kami, bahkan sobat dakwah juga kaget jika melihat video ini. Nah, pertanyaan yang bikin aku penasaran. Duluan mana, dinosaurus atau Nabi Adam? Enggak, pertanyaan tadi juga sebenarnya bermasalah. Pertanyaan sebelum Nabi Adam turun ke bumi, emang Nabi Adam pernah nggak turun di bumi? Ada beberapa, jadi kita berbicara tentang teori, hipotesis dari hipotesis, ada begitu banyak cerita sebenarnya terkait dengan Adam itu. Nah, salah satu yang paling populer justru adalah bahwa Adam tuh nggak pernah turun ke bumi karena dia sejak awal memang di bumi. Jadi Taman Eden tuh di bumi. Beliau beranggapan bahwa Nabi Adam diciptakan berasal dari bumi. Sobat dakwah, sejak dulu kita sudah diajari bahwa Nabi Adam dan Hawa diciptakan di surga. Namun di sisi lain, Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, beliau tergoda dengan rayuan iblis. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam askun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan peristiwa tersebut. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian memerintahkannya untuk tinggal di surga. Karena itu, mayoritas ulama memahami bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi di surga, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu, dari mana muncul pemahaman yang menyatakan bahwa Nabi Adam diciptakan di bumi? Pandangan seperti ini umumnya lahir dari pendekatan penafsiran modern yang menakwil kata surga bukan sebagai surga yang hakiki atau menafsirkan kisah Nabi Adam secara simbolis. Pendapat tersebut berbeda dengan pemahaman yang mayoritas ulama tafsir dari kalangan salaf dan kholaf yang berpegang pada lahiriah ayat serta didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkaji setiap pendapat dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis yang sahih, dan penjelasan para ulama yang memiliki otoritas dalam bidang tafsir, sehingga tidak mudah menerima sesuatu pemahaman hanya karena terdengar baru atau berbeda. Selain ayat-ayat Al-Quran, terdapat pula hadis yang menceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berada di surga. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, tepatnya dalam bab keutamaan di hari Jumat. Dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kemudian yang dimaksud jannah pada surat Al-Baqarah ayat 35 adalah surga yang kekal, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun
muncul pertanyaan, bagaimana mungkin iblis dapat masuk ke surga? Padahal surga adalah tempat bagi orang-orang yang taat. Sedangkan iblis telah durhaka kepada Allah. Selain itu, Allah juga menetapkan bahwa siapapun yang telah menjadi penghuni surga tidak akan dikeluarkan darinya. Dalam kitab Qasasul Anbiya karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, tepatnya dalam bab Al-Jannatu allati dakhalaha Adamu alaihi salamu hal hiya jannatul khuldi am jannatun fid dunya. Dikatakan kepada mereka semua, sesungguhnya kalian tidak memahami makna dari kata jannah atau surga. Hal ini disebut ghalabatul istimal atau dominasi penggunaan, yaitu bahwa satu lafaz itu bisa memiliki banyak makna tetapi secara umum, dan kebiasaan ia digunakan untuk satu makna tertentu. Sehingga ketika lafaz itu terdengar, pikiran langsung tertuju pada makna tersebut. Dan makna ini adalah ketika mendengar kata jannah, pikiran langsung tertuju pada surga akhirat, karena itulah surga yang hakiki. Tetapi ketika lafaz itu datang di dalam Al-Quran yang mulia, maka kita harus mengetahui berbagai penggunaannya, karena yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sejalan dengan apa yang telah ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa Nabi Adam berada di langit. Namun Imam Qurtubi menceritakan dari Mu'tazilah dan Qadariyah bahwasanya Nabi Adam berada di bumi. Kesimpulan, yang dimaksud jannah dalam surat Al-Baqarah menurut pendapat mayoritas ulama adalah surga yang ada di langit sebagai tempat ujian Nabi Adam, bukan surga yang kekal di akhirat. Adapun pendapat yang menyatakan surga itu berada di bumi memang ada, namun itu merupakan pandangan sebagian Mu'tazilah dan Qadariyah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Namun pendapat ini lemah. Dari kata jannah di dalam Al-Quran memiliki beberapa penggunaan, maka tidak bisa langsung disamakan dengan surga akhirat tanpa melihat qarinah ayatnya. Kitab Qasasul Anbiya menjelaskan, karena itu kita harus mengetahui bahwa surga yang ditempati Nabi Adam bukanlah surga yang kekal, sebab kehidupan di surga yang kekalnya hanya ada setelah adanya taklif atau pembebanan syariat. Surga itu merupakan balasan bagi orang-orang yang mengikuti manhaj Allah, bukan sesuatu yang ada sebelum taklif tersebut. Selain itu, surga yang kekal, siapapun yang memasukinya tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Sedangkan Nabi Adam diciptakan untuk bumi. Oleh karena itu, surga yang ditempati Nabi Adam adalah tempat yang Allah siapkan untuknya, agar ia dididik di dalamnya dengan manhaj Allah melalui perintah fakula dan makanlah, serta melarang dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wala taqrabah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Mungkin cuman ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian dan bacaan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.